Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan melakukan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul McLeod, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki. Diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut.
Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjakau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjakau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita berikan sikap hati kita yang terbaik. Kita bawa hati kita untuk datang pada Tuhan, karena anugerah Tuhan terlalu besar buat kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan hadir. Layakkan setiap kami Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi,
kita angkat tangan kita, katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Dengan segenap hati kita katakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, Engkau menjamah Tuhan. Engkau sembuhkan setiap yang sakit Tuhan. Engkau berikan kelegaan untuk setiap yang berbeban berat Tuhan. Engkau berikan jalan keluar untuk segala yang memiliki permasalahan. Karena di mana hadirat-Mu, di situ ada kemerdekaan. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan. Bertahtalah Tuhan atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara boleh kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Mari kita datang membawa pujian pada Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Kami datang bawa pujian
ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah namamu, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Mari saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu hati dalam doa. Ya Rabba syara para syara para. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu yang begitu mempesona kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau Tuhan menjadi murid-Mu Tuhan, yang duduk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan itu adalah isi hati-Mu Tuhan kepada setiap kami, tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami dimanapun kami berada bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kapanpun, dimanapun, bahkan sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau selalu mengasihi-Mu, selalu berkenan kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Engkau
dalam hadirat-Mu yang kudus dengan kedua tangan kami yang terangkat. Bapa, biarlah waktu Engkau melihat kedua tangan kami terangkat, tangan-Mu yang berlobang paku turun menjamah kami. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Biarlah tempat di mana kami duduk, di mana kami berdiri boleh menjadi gunung kudus Tuhan, di mana kami semua pribadi lepas pribadi gampang ketemu Tuhan. Tuhan, kami rindu melihat Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Beritahukan jalan-jalan-Mu, beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Bapa, Engkau tahu bahwa kami semua sayang sama Tuhan. Kerinduan kami, biarlah hidup kami boleh berguna bagi kerajaan-Mu. Curahkan kasih, curahkan anugerah, curahkanlah pengurapan tanpa batas. Bapa, urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakkan hamba untuk boleh menjadi penyambung lidah. Urapi para pemimpin, para pengerja, urapi seluruh keluarga besar GBI Home. Tuhan, pengurapan yang sama turun atas ibadah anak-anak. Biar kami satu keluarga boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Umat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa firman yang keluar dari mulut Bapa tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan berhasil melakukan apa saja yang Bapa kehendaki. Katakan amin. Ayo bilang ke sebelah kiri, siang ini saya akan dapat firman. Sekarang bilang ke sebelah kanan, siang ini saya akan hidup. Katakan amin. Bentar. Ada tema game, ada tema film yang masih laris sampai hari ini. Sebentar. Ciri makhluk hidup apa? Bergerak. Setuju ya? Setuju ya? Makhluk hidup pasti bergerak. Tapi pertanyaan saya begini, tema game dan tema film yang sangat laris sampai hari ini, zombie. Saya mau tanya, zombie hidup atau enggak? Bingung ya. Dibilang mati, tapi dia bergerak. Tapi kalau dibilang hidup, intinya palem jangan jadi zombie. Katakan amin. Ke gereja jangan jadi zombie. Pelayanan jangan jadi rabasya. Katakan amin. Mainin lagu tadi. Ini ibadah tadi dan ibadah ini sama loh. Tapi tadi saya senang banget pas naik dengar suara Kak Debbie. Udah lama banget ya. Ku ikuti panggilanmu. Oke, pertanyaannya, panggilan Tuhan buat kita apa sih? Dengar tempat di mana engkau duduk, gunung kudus Tuhan. Katakan amin. Saat ini masing-masing kita berdua sama Tuhan. Bilang, saya mau berdua sama Tuhan. So nanti ada hal-hal yang bingung, jangan nanya sebelah. Nanya Roh Kudus. Sekarang pertanyaan saya gini, apakah panggilan Tuhan buat kita, maaf, kita jadi orang miskin? Apakah panggilan Tuhan buat kita sakit dan gak sembuh-sembuh? Apakah panggilan Tuhan buat kita kalah, dihina-hina? Panggilan Tuhan pasti luar biasa. Katakan amin. Tapi kenyataannya, ini dia. Kenyataannya, apa musuh iman? Gini, apa itu iman? Iman adalah kunci untuk buka gudang sorga. Setuju nggak? Di sorga semua yang kita butuhkan itu ada. Amin. Jantung yang baru, paru-paru, ginjal, empedu, minyak buat sendi, semua ada. Kebayang kalau kita kalau mau harus mobil merek luar negeri harus mau jualan di Indonesia, syaratnya satu, dia harus bangun pabrik dan dia harus sediain spare partnya. Malam, setuju nggak? Semua yang kita butuhkan di sorga ada. Nah sekarang oke, balik, kunci. Setuju waktu kita tinggalin rumah tadi, rumah semua dikunci? Kunci ya. Pintu, saya mau tanya, pintu sama kita gedean mana? Gedean pintu ya. Ternyata nggak ada yang bisa bawa pintu kan? Masa kita ke gereja, ke mall kita bawa pintu? Enggak. Pintu yang besar
dikunci pakai kunci yang apa? Kunci kecil, kunci sama pintu besaran mana? Kecil ya, bisa dikantongin ya. Nggak ada yang berat bawa kunci ya, betul ya? Palem, nih berubah nih khotbah saya. Saya mau kasih tahu, iman sebesar biji sesawi sanggup memindahkan gunung. Apa yang kau butuhkan? Yang kita butuhkan bukan chain. Yang kita butuhkan bukan pinjaman dari bank. Kalau bank minjemin pasti ada bunganya. Maaf, kalau ke rumah sakit disembuhin bayar. Gak ada yang gratis. Tapi Bapak kita yang di sorga kasih gratis. Tapi syaratnya, ada. Engkau harus punya iman. Tapi balik lagi, ini karena bukan khotbah saya sebenarnya ya. Multimedia boleh slide-nya dikeluarin deh. Tuhan Yesus bilang gini, pada masa akhir, ketika anak manusia akan datang untuk kedua kalinya, kita semua lagi nunggu Tuhan Yesus datang. Tapi Tuhan bilang gini, waktu anak manusia datang kedua kali, adakah iman? Adakah iman? Kenapa iman hilang? Di ayat yang lain lagi Tuhan Yesus berkata, karena kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kenapa kasih mulai dingin? Kenapa kita udah gak semangat ke gereja? Kenapa kita gak semangat pelayanan? Sederhana, mungkin kenyataan yang terlalu pahit. Mungkin luka yang terlalu dalam, penderitaan. So Petrus sayang banget sama Tuhan Yesus. Tapi kenapa dia nyangkal? Karena teori dan kenyataan tidak sama. Teorinya Yesus Mesias, tapi kenyataannya dia lagi dipukulin. Dia dipukulin dan dia gak bisa bela diri. Bagaimana mungkin Mesias, bagaimana mungkin guru ini bisa tolong saya? Dia aja gak bisa nolong dia. So hari ini again saya pengen khotbah tentang selaras. Ya, selaras, namanya selaras, apa selaras bahasa lainnya? Sepikiran. Setuju gak? Suami istri kalau gak selaras, pernikahannya langgeng gak? Pasti bubar. Hubungan orang tua dan anak kalau gak selaras, pasti tempur. Pelayanan, kerja, kalau nggak selaras. So, selaras karena sepakat, karena sepikiran, karena setuju, baru kita bisa jalan bareng. Katakan amin. Sedikit balik lagi tadi ya. Kunci iman. Lalu apa musuh iman? Musuh iman adalah kenyataan. Kenyataan hasil labnya jelek. Kenyataannya harus operasi, tapi operasi mahal. Terus chainnya gak ada. Ketika musuh dari iman adalah kenyataan. So, palem, iman sebesar biji sesawi. Saya itu dulu ya, saya harus ngaku. Saya itu paling takut khotbah di rumah duka. Serius, saya paling takut. Sebisa mungkin kalau bisa tolak, saya gak mau pelayanan di rumah duka. Sederhana. Karena maksudnya gini, kan kita harus jujur kan, bohong itu dosa. Ya kalau yang meninggal ke sorga, enak. Kalau yang meninggal gak pernah ke gereja, terus katanya kita harus menghibur. Nah, lalu ada lagi, ini jujur ya, saya bilang gini, bener gak sih abis mati ada kehidupan? Hah? Bener? Ya bener gak? Atau itu seru-seruan pengkhotbah? Seru-seruan supaya kita, bener gak sih abis mati ada kehidupan lagi? Dengar, semua ketakutan ini, saya berani cerita kenapa? Karena Tuhan baru bukain. Tuhan bukain pas apa? Pas COVID. Masih ingat COVID? Ngeri banget ya. Dari Zoom ke Zoom, seminggu bisa 3. Ada yang tiap hari, saya ingat banget. Pagi, sore, ada lagi. Nah waktu Zoom itu, tiba-tiba Tuhan kasih tahu saya begini. Itu ada ayatnya. Setuju nggak? Biji kacang hijau harus mati dulu. Sesudah biji kacang hijau itu mati, baru kecambah itu muncul. Lihat saya baik-baik. Ketika biji kacang hijau, kalau biji kacang itu tetap, dia nggak mati. Ya udah satu. Tapi ketika dia mati, katakan mati. Ku telah mati dan tinggalkan. Ketika dia mati, terus itu di kitab Korintus bagus banget. Saya nggak sempat buka-buka. Benih itu harus mati, baru Tuhan akan kasih tubuh yang baru. Jadi tubuh yang baru itu ada.
Setuju ya, biji kacang hijau waktu dia mati, dia jadi kecambah. Kecambahnya sama bijinya sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Dengar, gak sia-sia kita beribadah kepada Tuhan. Gak sia-sia kita melayani Tuhan. Katakan amin. Dengar, sesudah hidup yang tidak mudah ini. Oke, balik. Saya mau kasih tahu gini, camkan ini. Hidup yang sementara ini adalah ujian kita untuk kekekalan. Home Palem, hidup yang sementara ini ujian untuk kekekalan. Biarlah kita masuk dalam kekekalan yang bahagia. Tapi kalau nggak lulus, sakit hati, marah, kepahitan, jahatin orang. Saya kemarin pas pelayanan, pokoknya singkat cerita kayak Tuhan paksa gitu kan. Saya datang dulu, saya dengerin khotbah teman saya. Dia lagi bagiin gambar hati. Bagus deh, tiba-tiba kayak banget itu jadi highlight saya sampai saya sharing sama istri sama anak saya. Dikata begini, orang yang marah-marah adalah orang yang terluka. Marah boleh, tapi nggak boleh marah-marah. Kenapa marah-marah? Terluka. Orang terluka pasti akan bikin luka. Wah, saya bilang, iya juga ya. Dengar, biarlah hidup yang sementara ini persiapan kita masuk sorga. Katakan amin. Katakan amin. Ayo, jangan marah lagi, jangan kecewa, jangan mundur. Kita bersyukur, kita melayani Tuhan. Katakan amin. Selidiki aku, lihat hatiku. Kayaknya kerendahan deh, boleh naikin dikit. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Berani nggak suami nanya sama istri, aku sayang nggak sama kamu? Gak pasti lucu-lucuan sih, bisa bercandaan, tapi ntar dari bercanda jadi berantem, bisa juga. Gitu ya. Tapi yuk, nanti besok pagi atau mau sekarang, boleh. Coba gini, bukan ngomong sama pasangan, ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya benar nggak sayang sama Tuhan? Coba tanya, tapi udah tenang, Tuhan mah baik. Tuhan mah gak suka marah, gak mengintimidasi. Tapi biarlah benar kita bisa selaras sama Tuhan. Katakan amin. Oke, saya mau secara cepat. Anak yang selaras sama orang tua, setuju gak uang jajannya naik? Anak nih, selaras nih, dia ngerti maunya mama papanya, pasti uang jajan naik. Pegawai yang selaras sepikiran sama bos, pasti promosi. Menantu yang nyenengin hati mertua, pasti dapat warisan. Apalagi Palem, kalau kita nyenengin Bapa di sorga, pintu sorga terbuka. Katakan amin. Dengar, iman kunci untuk buka gerbang sorga. Begitu gerbang sorga terbuka, wow. Dan cuman butuh apa? Iman. Tapi musuh iman adalah kenyataan. Iman muncul waktu kita muji nyembah Tuhan. Waktu kita beribadah kepada Tuhan. Waktu kita mulai menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Iman itu terima pupuk. Dan iman itu bertumbuh. Katakan amin. So, kebayang gak ada seorang anak tiba-tiba dia nanya sama papanya. Dia bilang gini, Papa dulu kalau bisa kuliah, kira-kira Papa ambil fakultas apa? Terus Papa yang mulai cerita, Nak, kalau Papa dulu bisa kuliah, Papa ambil ini, Nak. Terus tiba-tiba anaknya begini, oke deh Pak, aku ambil fakultas ini. Setuju nggak anak model gini, handphone langsung ganti? Atau Bapak yang bilang, lu perlu motor nggak? Lu udah pernah gue beliin motor. Nangkap apa sini? Nangkap? Tapi kan kenyataannya lain. Kenyataannya anak model begini kayaknya cuma di khotbar kali ya. Bapaknya bilang, Nak, kerja susah lu jangan sembarangan. Lu coba ambil yang ini. Enggak lah Papa, itu mah fakultas dulu, itu jadul.
Wah itu udah akan kemakan sama AI. Wah begitu ngomong akhirnya, iya deh, lu yang paling pinter. Ya udah lu yang pilih deh. Sampai saya nangkep. Oh Rabasya, yuk palem besok pagi. Kalau engkau bangun jam 3, jam 4 pagi, kau bangun ngapain? Pipis. Jangan langsung tidur. Lihat saya baik-baik, jangan langsung tidur. Balik dari toilet, berlutut di ranjang. Terus bilang gini, "Pak, ngomong dong. Pak, kasih tahu, saya harus ngapain?" Katakan amin. Katakan amin. Setuju gak kalau gini? "Pak, Papa mau apa?" Senang gak papanya kalau digituin? Atau kita datang gini, "Pak, SPP belum bayar nih. Pak, ini ada bukan kunjungan kerja apa? Oh, ini ada eskul ini, ada ini. Pak harus ganti sepatu." Dan sebagainya. So, sering kali kita ketemu papa ngapain? Saat butuh cien. Halo, masih pada hidup? Oh enggak ya, di sini mah baik-baik ya. Oh, di sini mah baik-baik, enggak kayak gitu ya. Tempat lain. Sampai akhirnya gini, papanya begitu pulang dipijitin. Bapaknya yang curiga. Lu mau apa? Jarang-jarang lu mijit-mijit lo, ya. Lalu apa yang merusak hubungan? Malam, yang merusak hubungan adalah ketika curiga. Katakan curiga. Gini. Tempat lain ya, bukan di sini ya. Tempat lain ya. Suaminya pulang malam dong. Begitu pulang malam istrinya, "Lu ngapain pulang malam? Gak usah pulang sekalian." Dalam hati, terus suaminya udah kesel kan, udah capek. "Lu nggak tahu Cengkareng macet?" Oh, udah tinggi dong, ya kan? Terus ujungnya gini, "Jadi lu nggak percaya?" Kalau nggak percaya ngapain kita tetap jadian? Tempat lain juga, anak-anak tempat lain. Itu handphone buka apaan? Kenapa ditutup-tutupin? Oh jadi mama nggak percaya sama saya? Saya lagi belajar loh. Tempat lain, sini mah enggak, sini mah baik-baik ya. Dengar, hubungan rusak gara-gara apa? Curiga. Oke, pagi ini nggak usah angkat tangan. Berapa banyak di antara kita kadang curiga sama Tuhan. Tuhan, bener nggak saya bisa punya rumah? Capek ngontrak, beres-beres, udah capek, pindah lagi, bocor lagi. Tuhan, bener nggak Tuhan bisa sembuhin saya? Tuhan bisa sembuhin pasangan saya. Dengar, itu kadang emang rahasia sih. Saya jadi hamba Tuhan. Saya bukan hamba Tuhan khusus buat kesembuhan, bukan. Tapi namanya hamba Tuhan kadang suruh minta didoain kan. Kadang betul, didoain, sembuh loh. Jadi begitu yang didoain sembuh, dia seneng banget. Padahal mau tahu nggak? Saya mau buat pengakuan. Yang seneng itu saya. Sembuh loh. Tapi tetap gaya dong. Oh iya. Tapi bilang, sembuh tadi. Tapi kenyataannya 2 minggu sekali saya tetap harus bawa istri saya terapi. Nangkep gak? Jadi kan gini, istri saya kurang saya tumpang tanganin apa? Kok yang itu baru tumpang tangan sembuh ya Tuhan? Kok ini enggak? Kadang kita curiga sama Tuhan. Tuhan bisa pulihin gak sih? Tuhan bisa kuliahin anak saya gak? Tuhan bisa tolong gak? Dan dengar, dalam hubungan paling kita gak suka kalau kita dicurigain. Malam, jangan curiga sama Tuhan. Katakan amin. Dengar, saya kilas balik sedikit ya. Ketika dokternya adalah karayon di gereja kita juga, jadi udah gak mungkin bohong lah. Ketika dokter ini bilang begini, Angga, pakai suntikan, mahal banget Pak Bu, suntikannya seminggu sekali. Terus begini, harga 4 suntikan, pokoknya gini, 1 bulan itu saya harus siapin 1 motor biayanya. Jadi kebayang nggak, istri saya harus suntik seminggu sekali selama 1 tahun. Lalu dibilang begini, dokternya bilang, ini dokter hamba Tuhan, karayon juga. Udahlah, nggak mungkin jahatin, nggak mungkin curangin saya lah. Dia bilang begini, pakai suntikan ini 7 dari 10 sembuh, 3 lewat. Cuman 70%. Hah?
Terus, tapi masalahnya kan saya harus siapin 12 motor. Kebayang nggak jadi juragan motor tuh? Satu aja. Terus saya bilang gini, dok, ada pengobatan yang lain nggak? Ada. Yang lebih murah, jauh lebih murah. Pengobatan yang lebih murah, pakai obat. Pakai obat jauh lebih murah, jauh lebih murah. Tetapi, kansnya yang pakai obat, dari 10 orang yang pakai obat ini, 3 sembuh, 7 lewat. Mau yang mana? Kamu yang pilih aja. Terus langsung dia bukain dong, ya karena sesama hamba Tuhan, dia dibukain daftar harga. Nih obatnya, ini jarum suntiknya harganya sekian. Aku nggak akan ambil untung. Terus dia ngomong, akhirnya dipanggil seorang suster, dia bilang, udah, saran saya kamu pakai suntik. Pakai suntik, nanti kalau nggak ada duit, lapor aja dulu, nanti bayarnya kapan-kapan nggak apa-apa. Nah kan tapi tetap harus bayar ya. Oke, selesai dari pertemuan itu, dengar saya mulai susah tidur. Saya nggak bisa tidur. Sampai malam saya nggak tidur. Ngapain? Doa? Enggak. Bengong. Terus saya sering ke menara doa. Tiap ada kesempatan saya ke menara doa. Di menara doa ngapain Pak? Doa? Enggak. Bengong. Dan jujur di menara doa saya marah. Saya bilang gini, Tuhan kurang apa? Tuhan suruh saya A, saya lakukan A. Tuhan suruh saya kesini, Tuhan suruh saya tinggalin keluarga, saya tinggalin. Tuhan apa lagi? Oh saya marah banget. Jadi saya di menara doa bukan doa. Lagi ngomel, kayak anak lagi ngomel gitu loh sama papanya. Apa sih kayak begini? Lalu saya ingat banget ketika malam, paling enak itu doa malam. Kenapa tukang sate gak lewat? Sunyi ya. Terus tiba-tiba Tuhan nanya begini, Angga, kamu sayang gak sama aku? Wah pengkhotbah ya. Jawabnya pasti apa? Sayang Tuhan. Kamu sayang gak? Sayang Tuhan. Terus tiba-tiba gini, Jesus I believe in you. Jesus I. Malam lihat saya baik-baik. Gak mungkin kita sayang kalau kita gak percaya. Hari ini tangkap ini. Kalau pasangan dia bilang, gue sayang banget sama lu. Kalau lu sayang, pasti lu percaya. Makanya anak-anak frustasi. Papa mama sayang gak sih? Kalau sayang, kok curiga terus sama kami? Sampai sini bisa nangkep. Gak mungkin kita bisa sayang. Sayang sama Tuhan? Yang sayang sama Tuhan boleh angkat tangannya. Rumah Tuhan nih. Roh Kudus ada di sini. Sayang Tuhan? Jangan curiga sama Tuhan. Katakan amin. You're the reason that I live. The reason that I. Ayo jadikan doa kita yuk. Jesus I believe in Tuhan. Aku percaya. You're the reason that I live. With all. Walaupun kelihatannya gak ngerti mau ngapain. Pak Bu, kebayang gak Yusuf waktu di sumur? Depan tembok, belakang tembok, kanan kiri tembok, bawah lumpur. Kira-kira punya mimpi gak? Padahal dulu dia mimpi ya, matahari, bulan, 11 bintang sujud menyembah. Ada kadang kala kita punya mimpi setinggi langit, ada kalanya kita kehilangan mimpi. Tapi tahu gak, gak ada mimpi, Tuhan tetap ada bersama kita. Tugas kita, jangan curiga. Amin. Cukup bilang gini, Tuhan aku percaya. Wah setan kan paling kurang ajar, si pencuri. Setan begini, ya yang lain ditolong, lu mah doa, ngapain lu doa? Yang lain ditolong, lu ngantri doang. Pas gilirannya habis. Setan selalu mengintimidasi, udah yang lain disayang, lu mah dosa lu banyak. Tuhan gak akan sayang sama lu. No. Jangan dengar kata si pencuri. Katakan amin. Yuk sekali lagi, tempat di mana kau duduk, Gunung Kudus Tuhan. Bilang gini, Tuhan sebelum pulang, nanti sebelum pulang saya mau ketemu sama Tuhan. Apa kerinduan Bapa di sorga? Kerinduan kita semua punya keinginan. Kerinduan Bapa di sorga, kita bangkit. Tapi dunia ini, dunia
dan iblis bekerja sama supaya kita tertunduk, supaya kita lesu. Mana Tuhan? Mana? Maaf ini contoh yang tidak baik. Istri Ayub, ngapain kamu doa? Kutuki Tuhanmu, mati aja udah. Anak hilang, harta hilang, ngapain lagi? Seringkali setan akan bilang, ngapain lagi lu datang ibadah? Nggak guna, ngapain pelayanan? Nggak ada yang terbuka. Tapi Ayub luar biasa. Ayub itu salah satu dari 3 orang yang dianggap benar oleh Tuhan di perjanjian lama. Apa kata Ayub? Jangan kayak orang gila. Masa kita cuma mau terima yang baik aja? Apa itu masa sulit? Masa sulit adalah kesempatan emas untuk membuktikan kita sayang sama Tuhan. Amin. Amin. Kan sering begini, lihat teman pas masa sulit, jangan lihat teman pas masa sukses. Sama, pas masa sulit, home palem, biarlah kita tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. So apa kerinduan Bapa di sorga? Sedikit saya bagiin. Roma 8 ayat yang ke-29. Roma 8 ayat yang ke-29. Kerinduan Bapa di sorga adalah, sebab semua orang yang dipilih dari semula. Hari ini saya mau kasih tahu semua yang ada di sini, engkau duduk di sini bukan karena suamimu, bukan karena istrimu, bukan karena papa mamamu, bukan karena temanmu. Para pelayan Tuhan yang ada di sini, engkau ada di sini duduk bukan karena jadwal. Kita semua ada di sini karena Tuhan yang memilih kita. Katakan amin. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk sama-sama menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi seperti kami, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara-saudara. Kadang kita pengen kayak om tuh yang sukses tuh, nggak kuliah tapi buka showroom mobil jadi kaya lu. Kadang kita pengen jadi yang anak-anak itu tuh pinter tuh, wah bisa masuk UMPTN, kita anak-anak remaja kepengen jadi artis K-pop, anak-anak sekolah minggu pengen jadi YouTuber. Ngedit juga belum bisa, apa juga nggak bisa. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, Bapa di sorga. Apa kerinduan Bapa di sorga? Bapa di sorga pengen kita semua, termasuk saya, menjadi seperti Yesus. Amin. Tapi ntar kita curiga lagi sama Tuhan. Hah? Maksudnya mati disalipin? Malam dengar, kita nggak akan mati disalipin. Kenapa? Karena ada hukum pidana. Zaman Yesus dia mati disalipin, belum ada hukumnya. Dia di bawah penjajahan Romawi. Tangkap ini baik-baik. Enggak. Mau tahu kenapa? Nah, kadang-kadang kita curiga kan? Dengar firman aja kadang curiga. Ya itu mah bukan buat gue. Itu mah lu. Jangan. Sekali lagi percaya sama Tuhan. Bilang yuk, saya percaya sama Tuhan. Sebut nama. Enggak percaya sama Tuhan. Jangan curiga. Amin. Amin. Dengar. Kenapa Bapa di sorga pengen kita jadi sama seperti Yesus? Saya kasih tahu. Om Palem, setuju nggak? Yesus nggak pernah belajar, nggak pernah kuliah kedokteran. Tapi apa yang terjadi? Buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, kusta sembuh, mati dibangkitkan. Dengar, setuju nggak? Yesus nggak pernah belajar sekolah bisnis. Dia nggak pernah ikut kelas manajemen keuangan. No, tetapi yang terjadi 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan. So, ketika kita menjadi sama seperti Yesus, walaupun lahir di kandang yang hina, engkau tetap akan mengubah sejarah dunia. Engkau akan mengubah minimal sejarah keluargamu. Katakan amin. Katakan amin. Masih percaya nggak? Tuhan bilang kamu akan naik dan bukan turun. Betul ada tesnya. Ketika Yusuf percaya, masuk seumur. Percaya, dijual. So yang kerja, boro-boro UMP, gue lembur gak dibayar. Jangan marah, jangan ngomel. Yusuf gak digaji. Tidur paling malam, bangun paling pagi. Wah kalau ada pesta siapin makanan. Ada bebek. Dia makan apa? Makan sama sayur. Makan sisa-sisa. Berapa lama? 13 tahun. 13 tahun. Udah. Percaya Tuhan pasti menang. Para pengerja, kalau saya pelayanan, kalau saya konseling, ada satu kata yang selalu saya bilang, gak usah takut oma, gak usah takut opa, gak usah takut om,
Tuhan pasti menang. Ku percaya Kau Tuhan yang, ayo ucapkan dengan iman, menjadikanku. Ayo deklarasi. Ku percaya. Nggak kayak cerita Indonesia, bawang putih, bawang merah, anak emas, anak tiri, nggak ada. Kita semua anak Bapa di sorga. Katakan amin. Dan lihat ya, hidup kita akan seru banget. Bilang, hidup saya akan seru banget. Tuhan pengen kita jadi sama seperti Yesus, menjadi seperti Yesus. Tapi Filipi 3 ayat 18. Filipi 3 ayat 18. Ini Opung Paulus tulis surat ini dengan sedih. Dia bilang gini, karena seperti yang kerap kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Yesus. Maaf, saya kasih contoh ya. Balik tempat lain ya. Ih, kalau hari Minggu, pakai baju putih, buletan di atas, pakai sayap, rohani kali ya. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Rohani di gereja. Tapi kalau lagi berantem, satu gang kedengeran. Hamba Tuhan loh. Nih anak-anak muda nih, tempat lain nih, ada yang gak mau ke gereja. Mereka laporan, Kak saya gak mau ke gereja. Kalau lagi pelayanan rohani, Kak pas pacaran, ngeri banget Kak. Di kafe, Maaf, ini tempat lain ya. Kristen, pelayanan, tapi ngutang gak mau bayar. Tapi jahatin orang. Mulutnya penuh dengan firman. Di waktu tertentu, sisanya kebun binatang. Tempat lain. Hidup sebagai seteru salib Yesus. Jangan. Katakan amin. Jangan menjadi seperti Kau. Menjadi. Ini lagunya ketuaan ya, yang baruan dikit. Bagaikan bejana siap dibentuk. Yuk sebagai doa yuk. Demikian hidup kita. Tuhan, kami banyak salah. Urapan kuasa roh, tapi baharu ku dibaharui. Yuk kita sebut refnya yuk sama-sama. Ku mau sepertimu. Home Palem Galaksi. Tuhan, ini doa kami. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam segenap jalanku. Konseling sama anak hamba Tuhan. Terus saya bilang gini, nanti kamu mau lanjutin papa? Dia langsung enggak. Dia marah, dia kecewa. Jadi bahkan dia mau nikah dengan yang beda agama. Setelah konseling itu saya takut juga gitu ya. Ternyata nih hamba Tuhan tidak dianggap hamba Tuhan sama anaknya. Lalu pulang saya penasaran dengan anak saya. Saya bilang, iya ya, saya di sini jadi hamba Tuhan, ya khotbah. Tapi kan yang tahu hamba Tuhan atau enggak, yang di rumah. Ya kalau di rumah kan saya nggak pakai baju begini, aslinya ketahuan lah. Lalu waktu makan saya beraniin diri, saya tanya sama anak saya. Saya tanya, Cie, menurut kamu, Papa hamba Tuhan bukan? Saya tanya. Terus mau tahu nggak? Pak Bu, anak saya diem loh. Dia diem. Saya tambah deg-degan. Diem lama loh. Terus dia lihat sambil makan. Saya bilang gini, ya nggak apa-apa lah. Loh, saya harus nanya supaya saya ngerti untuk bertobat. Amin. Jangan sok tahu. Jangan ngerasa gitu loh.
Saya tanya, saya diem. Kemudian tiba-tiba, Pak, kayaknya papa masih hamba Tuhan sih. Masih hamba Tuhan, masih. Terus saya nggak puas, saya gini. Kenapa, Cie? Saya berani cerita karena nggak ada di sini. Kalau ada saya nggak akan cerita. Kenapa? Iya dong, jangan cuma takut uang jajan hilang gitu. Enggak lah, sekarang dia udah kerja, udah nggak butuh uang jajan juga. Kenapa? Papa hamba Tuhan. Kamu lihatnya apa? Mau tahu? Terus dia bilang gini, Papa itu masih hamba Tuhan karena ternyata nggak ada hubungannya. Saya pikir gini, hafal kejadian Wahyu, sering khotbah, enggak loh. Dia bilang gini, karena Papa kalau salah, Papa masih mau minta maaf sama aku, sama Dede. Oh ternyata bukan maaf lulus kom 100, 200. Bukan loh. Saya bilang gini, karena Papa kalau salah, Papa masih mau minta maaf sama kami. Ternyata dari situ saya bilang gini, Pak Bu, para orang tua, jadi hamba Tuhan itu gampang di hadapan anak-anak. Asal kita lakukan firman. Amin. Gak usah jaga gengsi. Kenapa anak-anak gak mau ibadah lagi? Enggak lah, itu tempatnya Papa, itu gerejanya Papa, itu bukan gerejanya gue. Kenapa? Karena mereka ngelihat kita tidak melakukan firman. Jangan, sekali lagi, jangan hidup sebagai seteru Yesus. Palem, siap jadi sama seperti Yesus? Yang mau, angkat tangannya. Yang mau. Dengar, saya tahu gak mudah, belum tentu bisa. Tapi kita angkat tangan supaya Roh Kudus turun tangan membantu kita. Katakan amin. Sekali lagi, yang mau angkat tangannya yuk. Ku mau sepertimu. Biar pasangan kita lihat Yesus di dalam kita. Biar orang tua, mertua, anak-anak lihat Yesus ada di dalam kita. Katakan amin. Biar atasan kita lihat Yesus ada dalam kita. Malam tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itu nyari siapa? Nyari Yesus. Tapi benar nggak kita bawa Yesus? Atau kita bawa kita? Amin. Yang mau jadi sama seperti Yesus secara cepat, ada 3 perjalanan yang akan Yesus alami. Kan mau jadi sama seperti Yesus ya? Multimedia, slide yang berikutnya. Yesus berjalan di padang gurun. Multimedia, slide berikutnya. Padang gurun. Tahukah bahwa Yesus dari lahirnya udah ramai? Dari oek-oek udah rame loh Pak Bu. Ada 3 raja datang. Raja, yang namanya raja, ajudan, pengawal, banyak banget. Terus ketika Yesus lahir, ada malaikat datang kepada para gembala di padang. Kesukaan telah datang. So Yesus waktu oek-oek aja udah rame. Belum waktu dia bikin mujizat. Tetapi mari dengar, ada fase dalam kehidupan kita, kadang kita rame banget. Banyak orang, promosi, dikenal, sukses. Tapi akan ada masanya kita masuk ke dalam tempat yang sunyi. Di padang gurun, Yesus sendirian. Bahkan di Matius 4 dikatakan begini, Matius 4 ayat 1, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Yang bawa Yesus Roh Kudus. Apa itu padang gurun? Palem setuju gak? Di padang gurun gak ada hotel. Di padang gurun gak ada restoran. Ada yang mau honeymoon ke padang gurun? Ada yang mau buka toko di padang gurun? Siapa yang beli? So apa itu padang gurun? Sulit, gersang, kering. Gak usah angkat tangan. Berapa banyak yang kau ngalamin kerja, duit hilang terus, habis terus. Bukan boros, tapi mungkin ada yang harus nanggung utang keluarga. Tuh capek, yes. Tapi tahukah bahwa di padang gurun, Tuhan punya sekolah padang gurun. Siapa lulusan sekolah padang gurun? Abraham, Musa, Yosua, bahkan Yesus pun dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Siang ini engkau yang sedang di padang gurun. Apa itu padang gurun? Semua terbatas, panas terik, kekurangan, ketidaknyamanan sendiri. Wah, kalau Gen Z ramai dengan mental health, feeling alone,
Terus berapa banyak yang bilang, enggak saya sendiri, padahal dia punya tim pelayanan. Yes, saya mau bilang gini, yang kamu rasa nggak salah, tapi memang inilah journey of faith, perjalanan iman, di mana kita berdua bersama Tuhan. Katakan amin. Lalu di padang gurun ketemu pula sama setan. Saya nggak sempat buka yang Matius 4 ya. Ntar kalau dilanjutin nggak makan siang kita ya. Siapa yang suka pedas di sini? Ada suka pedas? Kalau pedas kan pasti tanya, mau level berapa? Betul ya? Level 1 keringetan. Siap masuk level 2? Level 2 bibirnya jontor. Multimedia slide berikutnya. Di level kedua kehidupan Yesus ada Taman Getsemani. Tahukah bahwa secara kontur tanah Getsemani adalah daratan terendah di Israel. So titik terendah dalam kehidupan Yesus. Apa itu titik terendah? Bangkrut, di PHK, dapat vonis dokter. Wah umurnya, wah ini udah gak ada harapan. Wah udah gak ada jalan. Udah laule. Gimana bisa pulih lagi? Di titik terendah. Oh, saya bacain ya. Matius 26 ayat 36. Sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Oke, balik. Tapi saya percaya mungkin Pak Gembala juga ada pernah sharingin. Tapi saya mau ngingetin kembali, apa itu Getsemani? Getsemani adalah tempat pemerasan zaitun. Bagaimana buah zaitun diperas? Pak Bu, buah zaitun diletakkan sebuah ada rel, lalu ada batu kilangan yang besar. Kebayangnya kayak ban truk gede, tapi itu batu semua. Lalu dimasukin kayu, lalu didorong. Apa yang terjadi ketika buah zaitun ketemu sama batu yang begitu besar? Hancur. Dengar apa itu pemerasan zaitun? Ketika daging kita, harga diri kita, nggak salah, nggak buat, udahlah kalau difitnah, Yesus aja difitnah, bersyukur. Khotbah enak, iya bener sih khotbah enak, ngalamin, ya nangis juga. Tapi itulah journey of faith. Tokoh Alkitab mana yang nggak pernah difitnah? Abraham. Ya Abraham belum banyak orang ya. Come on. Lalu Tuhan bilang gini, Getsemani. Lalu ia berkatalah bersama murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku mau pergi ke sana untuk berdoa. Dengar baik-baik. Di titik terendah kehidupanmu, jangan ngerokok lagi. Di titik terendah kehidupanmu, jangan minum lagi. Jangan cari teman-teman lama lagi. Di titik terendah kehidupanmu, masuk kamar, tutup pintu, doa. Dan Tuhan Yesus yang ngajarin, kalau mau doa ngapain? Tutup pintu. Dengar, tutup pintu sakit hati. Tutup pintu kenyataan. Cek labnya jelek, nggak usah marah. Kalau masih punya uang bisa cek lab, bagus. Tapi hasil lab yang jelek tidak menentukan hidup matinya kita. Hasil lab jelek supaya kita bisa doa. Amin. Oh rabasya. Lalu katakan begini, ia membawa Petrus, kedua anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus, 3 murid yang paling dekat, paling teman curhatnya Yesus. Lalu dia berkata gini, mulailah ia merasa sedih dan gentar. Yang sedih dan gentar gak usah angkat tangan. Yang sedih dan gentar ngomong aja, Roh Kudus, itu saya. Itu saya. Saya lanjutin ya. Lalu katanya kepadanya, hatiku sangat sedih, mau mati rasanya. Wah, mental health nih. Ternyata Yesus ngerti, mau mati rasanya. Saya mau kasih tahu, kenapa orang bunuh diri? Bunuh diri itu ada 3 level. Kepengen, yang kedua cari tahu, ketiga eksekusi. Dan hari ini saya cuma bilang gini, yang berdiri di mimbar ini, saya udah sampai level yang ketiga. Lalu gini, waktu saya bunuh diri, saya udah pelayanan. Saya udah jadi pengerjanya Kak Helen, dulu pemimpinnya Kak Helen. Saya udah pelayanan. Sedikit saya sharing supaya ngerti melayani orang pengen bunuh diri. Anak Tuhan yang pengen bunuh diri. Mau tahu kenapa anak Tuhan pengen bunuh diri? Karena ketakutan akan neraka. Semua anak Tuhan takut sama neraka.
Tetapi takut akan neraka dengan ketakutan menghadapi hari esok udah sama. Disitulah dia kehilangan pengharapan. Tapi sekali lagi, Tuhan gak pernah kalah. Katakan amin. Aku punya Tuhan ya. Tuhan gak pernah kalah. Ya, Tuhan masih pegang kendali. Ya, hatiku sangat sedih mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah bersama aku. Maka ia maju sedikit, ia sujud berdoa. Ya Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Malam kita semua pernah doa ini. Tuhan, kalau boleh, saya mau berhenti, capek. Tuhan, kalau boleh, enggak deh, saya enggak cerai, tapi saya udah enggak mau serumah sama dia, kasar, tukang pukul. Tuhan, kalau boleh, saya enggak mau sakit, saya pengen sembuh. Saya ingat banget, satu saat saya pelayanan malam di gereja kita di Jakarta Utara, ada oma datang. Saya sampai bingung mau ngomong. Oma ini bilang, enggak doain dong, saya mau mati. Saya agak melotot, tapi dia udah nangis duluan. Dia bilang gini, saya ini sakit, obat saya mahal. Lalu dia sebut nama anaknya saya kenal banget. Si ini kerja susah, cari duit susah, harus beliin saya obat yang mahal. Sampai dia ngutang-ngutang. Mending obat yang mahal yang sampai bikin si ini ngutang bisa sembuhin, nggak sembuh-sembuh. Udah, enggak, saya nggak mau jadi beban, saya nggak mau. Disebut nama anaknya, saya nggak mau anak saya ngutang terus. Seorang mama yang sayang sama anak. Coba kalau kayak gitu mau ngomong apa? Mau pakai ayat apa? Nggak tahu. Tapi sampai hari ini masih ada. Amin. Get some money. Tuhan, capek jadi orang miskin. Orang miskin kan gak boleh ngomong. Yang boleh ngomong yang punya duit. Katanya engkau Allah El Shaddai. Tapi buktinya ini ada utang, belum bisa bayar. Kita semua pernah doa seperti Tuhan Yesus doa. Bapa, sekiranya mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi balik, Tuhan Yesus tutup dengan sempurna. Tetapi bukan kehendakku. Katakan amin. Yang mau cerai, gak apa-apa ngomong. Tuhan udah gak kuat. Tapi kalau Tuhan gak mau saya cerai, Tuhan kasih saya kekuatan. Bukan kehendakmu, melainkan kehendakmu yang jadi. Katakan amin. Lalu lanjut ya ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Ia mendapati mereka sedang mumpung Pahim belum ada ya. Mumpung Pahim belum ada. Ke Pahim benar ngomong ya. Hatiku sangat sedih mau mati rasanya. Saya mau tanya, pengerja temenin gak? Dia bilang, berjaga-jaga ya, temenin gak? Atau dia bilang, ya itu derita lu Pahim. Berani ngomong gitu? Kalau Pak Gembala curhat nih, dia sedih, temenin gak? Nah, ini Petrus, Yohanes, Yakobus ngapain? Ih, kebangetan ya. Saya kadang mikir gini ya, waktu Tuhan bangkit ya, untung Tuhannya bukan saya. Kalau Tuhan Yesusnya saya nih, 40 hari saya mati, saya bangkit, saya ganti murid-murid saya. Nggak ada yang sopan, ngaco semua. Mana yang nemenin? Yang nemenin cuma Yohanes. Ngomong doang loh. Untung Tuhan Yesusnya bukan saya. Makanya Angga juga harus seperti siapa? Yesus. Gak usah takut, malam. Dosa kita belum separah Petrus lah. Belum separah Yakobus, Yohanes, bobo dong. Wah. Kalau saya cabutnya, untung. Tidur. So dalam kehidupan kita pasti ada orang-orang yang kita andalin. Nangkep gak? Gini. Pasti ada 1, ada 2 om, tante yang begini. Kalau sampai dia tahu, dia akan bela saya. Kenapa? Ini orang-orang yang sayang sama kita. Tapi again, ketika engkau ada di Getsemani, apa yang terjadi? Maaf, di Getsemani, WA gak dibales, telepon gak diangkat, tapi update status jalan-jalan. Dengar malam, jangan marah,
jangan kecewa. Engkau ada di Getsemani. Katakan amin. Planning yang berubah, keinginan yang tidak ada support system. Berapa banyak pengerja gereja ngomong, saya nggak dapat. So kalau nggak dapat bukan alasannya untuk keluar. Udah gede, bukan anak kecil lagi, bertahan, jadi berkat. Pohon nggak makan buahnya sendiri. Amin. Tidak ada yang diharapkan. Oke, balik. Level pedas, pertama keringetan. Kedua bibir contoh. Ini udah 12.15, saya tahu waktu saya udah habis. Mau lanjut ketiga? Atau kita tutup? Yakin? Level 3 biasa orang bilang gini, pedes mampus. Sakit perut. Mules loh Pak. Mau lanjut? Multimedia. Di level 3 kehidupan Yesus ada Yudas Iskariot. Saya mau tanya, siapa murid yang paling dipercaya sama Yesus? Papa mama, setuju nggak PIN ATM Anda nggak akan kasih ke sembarangan orang, sembarangan anak. Yang murid paling, jadi saya mau ngeralat, ada khotbah dulu bilang gini, Yudas itu peran figuran. Enggak. Saya mau kasih tahu gini, dari 12 murid yang paling dipercaya siapa? Yudas. Tapi sering kali, again and again and again, yang dipercaya yang dipakai oleh si jahat. Saya bacain ya. Wah, Tuhan Yesus ayatnya manis banget. Matius 26 ayat 48. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahu tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Sebentar, nanti semua makan ya. Begitu makan, makanannya enak banget nih. Saya mau tanya, chefnya dicium gak? Enggak ya? Atau nanti pulang naik taksi online. Nyetirnya bagus banget, terus pas turun kita cium. Setuju nggak? Kita nggak cium sembarangan orang. Siapa yang kita cium? Pasti Yudas menjual Yesus yang sayang sama dia. Tapi yang keren. Saya mau ini baca yuk. Saya mau multimedia kalau bisa, atau semua buka ayatnya. Matius 26 ayat 49. Oh, 49 ini keren banget ayatnya. Sudah 49. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus, lalu berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. 50. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai," multimedia nggak ada ayatnya ya. Udah, okay. Saya bacain ya. Yesus panggil Yudas siapa? "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Sebentar. Gak usah angkat tangannya. Yang pernah nipu Anda, yang pernah nyolong warisan, yang jahatin, panggil mereka teman. Maka engkau sedang menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti kau. Tahu, Yudas hancur perasaannya ketika dia tahu Yesus panggil dia. Yesus gak marah. Oh, untung Yesusnya bukan saya. Kalau saya nih, Yudas cium, percaya, saya gampar dia. Lu gak usah lain depan, lain belakang. Itu saya. Tapi waktu Yudas cium Yesus, Yesus panggil dia apa? "Hai teman." Ini orang Sumatera yang ngerti. "Hai teman." Saya percaya Yudas freeze. Hah? Teman? Itu yang bikin Yudas nyesel sampai dia gantung diri. Saya jual orang yang sayang sama saya. Yesus gak pernah panggil Yudas musuh. Katakan amin. Sekali lagi, hidup yang sementara ini ujian untuk kekekalan. Amin. Apa itu Yudas? Pengkhianatan, kasih yang palsu. Ini anak-anak muda nih sekarang, dimanfaatin. Gereja mah cuma manfaatin kita. It's okay, dimanfaatin. Yang penting kita lakukan firman. Hal-hal yang seharusnya tidak mungkin. Oke, multimedia next. Ya, saya mau tutup. Berikutnya multimedia. Yesus berjalan di 3
tempat ini sendirian. Di padang gurun Yesus sendiri. Di Getsemani murid-muridnya bobo. Waktu Yudas cium murid-muridnya bubar pulang kampung. Revival selesai. Kabur semuanya. Tetapi Hompalem, lihat saya baik-baik. Tuhan bilang begini, Hompalem, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Di padang gurun kamu gak sendirian. Di Getsemani Tuhan Yesus tidak tidur. Dalam pengkhianatan pun Yesus tetap ada di sebelah kita. Ku percaya kau Tuhan yang multimedia slide yang berikutnya menjadikan. Ketika kehidupanmu berasa seperti di padang gurun, ketika engkau ditinggalkan sendiri di Getsemani, ketika engkau dikhianati oleh orang yang kamu percaya. Yuk baca yang kuat, kuping dengar suara sendiri. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Katakan amin. 2024 semester kedua ini, multimedia slide berikutnya yuk. Dengar, berjalanlah bersama Tuhan. Pak, pegang tangan saya. Pak, aku gak bisa. Pak, capek, aku gak kuat. Pegang tangan saya. Mau kuliah, mau kerja, mau pelayanan. Pak, pegang tangan saya. Saya gak bisa apa-apa. Lihat gambar berikutnya lagi. Sesuatu yang luar biasa adalah Yesus lahir di mana? Kandang. Lihat saya. Kenyataan hidupmu tidak akan mengubah identitasmu bahwa kamu memiliki DNA juru selamat. Katakan amin. Walaupun lahir dalam kemiskinan, Yesus tetap mengubah sejarah manusia. Amin. Apa kekalahan yang sedang kau ngalami? Saya nggak tahu. Sakit. Ada yang cerai kah? Ada yang kehidupannya berantakan? Saya nggak tahu. Tapi saya mau bilang ini, kenyataan hidupmu tidak akan mengubah panggilanmu. Tuhan pasti menang. Panggilanmu ku kan setia. Slide yang berikutnya yuk. Saya tutup di sini. Saya senang gambar ini. Matahari adalah pengingat kita. Saya mau tanya, Pak Bu, siapa yang bangunin matahari? NASA? PBB? Para profesor yang jago-jago itu. Ada yang bisa bangunin matahari? Dengar, matahari selalu terbit. Saya tanya, matahari pernah telat gak? Jam kita telat. Kenapa? Baterainya udah tua gitu ya. Matahari selalu terbit. Lihat saya baik-baik. Sesudah gelapnya malam, mungkin dengar, kau ada dalam kegelapan. Kak, saya nggak tahu hidup saya nanti besok gimana. Saya nggak tahu bayar kontrakan nanti gimana. Anak-anak mau saya nggak tahu. Gelap. Jangan takut. Sesudah gelapnya malam, matahari pasti akan terbit kembali. Katakan amin. Yuk pejamkan matamu yuk. Pejamkan matamu. Selidiki aku. Apakah kau Yesus, kau yang Maha tahu dan menilai. Mari yuk, sebagai doa kita, Selidiki yuk pejamkan matamu, yuk nyanyi sebagai doa. lihat hatiku, apakah ku mengasihi Yesus, kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi Sambil semua mata dipejamkan. Dengar awal tahun ini saya ingat banget ada berita sepasang suami istri bersama kedua anaknya. Mereka naik lift, kalau saya nggak salah lantai 21 atau 23. Lalu di CCTV dikasih lihat papa peluk istrinya, dia cium istrinya, dia cium anak-anaknya. Lalu apa yang terjadi? Keluar
keluar dari lift, keluarga kecil ini lompat dan empat-empatnya meninggal. Ketika akhir tahun seorang mahasiswi kedokteran di Surabaya, dari namanya saya tahu ini pasti orang Kristen. Apa yang dia lakukan? Dia turun dari kos-kosan ke mobilnya, sampai di mobil dia ambil plastik, dia tutup kepalanya, dia selotip, lalu dia nyalakan mesin mobil. Lalu mahasiswi ini juga meninggal. Lalu didapati di kos-kosannya ada surat. Saya baca berita ya. Ada surat kepada dedeknya, dia bilang gini, "Dek, jangan pikir hidup Cici enak ya." Lalu ada surat permintaan maaf kepada papa mamanya. Tapi ada satu surat kepada omnya. Saya percaya ini omnya mungkin yang sering doain. Dia bilang begini, "Om, maafkan saya ya, karena hidup terlalu menakutkan. Maafin saya gak bisa jalanin apa yang om mau." Dengar, malam pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tuhan izinkan padang gurun. Bukan Tuhan hukum kita di padang gurun. Tuhan izinkan Getsemani ketika kau ditinggalkan, kau dianggap gak ada. Tuhan izinkan pengkhianatan, bukan karena Tuhan mau sakitin kita, tapi Tuhan mau kita menjadi sama seperti Yesus. Sambil semua mata dipejamkan, Saat ini sebelum saya tutup, engkau yang sedang takut, mungkin kau takut, kau gak bisa cerita sama pasanganmu, kau gak bisa cerita sama anakmu yang sedang takut. Sekali lagi, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang sedang takut, sambil semua mata dipejamkan, kau yang sedang takut, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi yuk. Sedang takut, angkat tangan, pejamkan mata. Oh, rabasyada karabalabalabalabala. Dengar, engkau gak pernah dibuang, engkau tidak dihukum. Enggak, masih ada Papa yang di sorga. Oh, sambil semua mata ditutup, boleh nggak saya jemput dengan hormat engkau yang sedang mengangkat tangan. Ayo bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri sebagai langkah profetik. Aku bangkit, aku gak mau terpuruk, aku gak mau ikut kata setan, aku gak mau terintimidasi. Yuk semua doa yuk. Oh, rabasyada karabalabalabalaba. Bapak, lihat tangan-tangan yang terangkat. Oh, rabasyada karabalabala. Biarlah saat ini tanganmu yang berlobang paku turun, pegang tangan-tangan yang terangkat. Oh, rabasyada karabalabala. Tuhan tolong ya Tuhan. Oh, aku berharap hanya padamu. Oh, rabasyada karabalabalabalabalabalabalabalaba. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, boleh nggak bangkit berdiri, hampiri saudara-saudaramu yang sedang berdiri. Ayo lepaskan berkat. Oh, rabasyada, pegang tangan mereka, bilang kuat ya. Malam galaksi kuat ya. Oh, rabasyada karabalabalabalab. Matahari pasti bersinar kembali. Oh, rabasyada karabalabalabalabalabalab. Jangan dengar kata setan, jangan dengar kata si pencuri. Engkau dikasihi, engkau pasti dibela sama Tuhan. Oh, rabasyada karabal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 
telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah alam. Jangan takut, anak-anak-Mu pasti akan kuliah, fakultas, kampus, pekerjaan yang terbaik. Kau dapati, ayo semua sembah Tuhan, katakan
Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. To you, you're the reason that I live, the reason that I live. Jesus, aku percaya Engkau Bapa yang baik. Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Aku percaya akan firman-Mu. Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Oh Rabasyana Garabalabalabala. Sekali lagi katakan, Jesus I believe. Tuhan tolong, kami nggak mau berhutang ya Tuhan. Tuhan tolong, kami mau melakukan firman-Mu. Oh Rabasyana Garabalabalabala. Jesus kami memilih untuk percaya to you. seperti-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, saat kami mengalami padang gurun, taman Getsemani, bahkan ketika kami dihianati seperti Yesus dihianati Yudas Iskariot Tuhan. Kami mau Tuhan punya sikap hati yang seperti-Mu Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu ini tertanam di dalam hati setiap yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, diubahkan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengubahkan kehidupan setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Angga Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu, pengurapan-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau berkati berlipat kali ganda Tuhan pelayanannya, keluarganya. Bahkan Tuhan kami percaya Engkau telah menyembuhkan istrinya Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur, materaikan setiap firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mengucap syukur padamu ya Tuhan, untuk siang hari ini ya Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau pakai lebih heran lagi hamba-Mu ya Tuhan, Pak Pendeta Hangga ya Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Oh Tuhan, Kau pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Setiap pelayanannya Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Injil kerajaan surga disampaikan sampai ke ujung-ujung. Tuhan pakai pelayanan semakin luas lagi ya Tuhan. Namun jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Kau berkati keluarganya, keluarga yang sedang sakit Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan Tuhan di dalam nama Yesus. Keluarganya Kau diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko bersama dengan wakil-wakilnya ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai dan Tuhan pimpin ya Tuhan. Oh juga segenap Tuhan cabang khusus Tuhan. Dan Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan. Terkhusus lagi Tuhan kami berdoa untuk CK4 Tuhan, untuk gembala CK4 Bapak William Kau, untuk Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan Tuhan perluas Tuhan wilayah pelayanan Tuhan. Nama Tuhan ditinggi dan dimuliakan ya Tuhan. Oh kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, Palam Galaksi ya Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami Bapak Insinyur Bapak
Immanuel Stopo bersama Ibu Helen, Tuhan berkati, Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Tuhan perluas lagi Tuhan setiap wilayah pelayanan tempat ini ya Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Jiwa-jiwa akan datang kepadamu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, pelayanan-pelayanan mujizat akan terjadi melalui hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk tim KUR ya Tuhan yang ada ya Tuhan. Tuhan pakai luar biasa ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan, bahwa Injil kerajaan surga akan disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi ya Tuhan. Jiwa-jiwa akan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini, yang sakit sudah disembuhkan ya Tuhan, yang kekurangan dicukupkan ya Tuhan, yang berbeban diangkat ya Tuhan, yang punya permasalahan apapun bentuk permasalahan, Tuhan berikan jalan keluarnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan pimpin generasi Yeremia, jauhkan dari segala gangguan ya Tuhan, roh-roh si jahat ya Tuhan yang mengganggu, roh-roh LGBT, roh narkotik dan segala macam yang mereka mengganggu mereka. Tuhan akan pakai generasi Yeremia Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa anak-anak muda yang penuh energik, penuh inovasi. Tuhan pakai luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk negeri kami tercinta Indonesia. Kami berdoa Tuhan, dari pemimpin kami yang tertinggi tingkat presiden sampai pemimpin terendah, sertai mereka harus takut akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin yang terpilih ya Tuhan, bergantian pemimpin yang akan datang ya Tuhan. Tuhan sertai, pimpin, berkati negeri ini dengan keamanan, perlindungan daripada Tuhan. Pulihkan ekonomi negeri ini ya Tuhan. Generasi-generasi muda berkati ya Tuhan. Tuhan juga kami berdoa Tuhan, yang saat ini sedang demonstrasi ya Tuhan, saat ini sedang tidak puas Tuhan, biarlah Tuhan, Tuhan sendiri yang menyelesaikan persoalan negeri kami. Kami tahu kami punya Allah yang dahsyat, yang mampu menyelesaikan segala persoalan negeri ini. Penyertaan Tuhan sempurna, sebab ada anak-anak Tuhan yang berdoa, yang mengangkat tangan kepada Tuhan, dan Tuhan turun campur tangan atas negeri ini, dan negeri kami penuh berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kami selesai hari ini ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami sebelum pulang sekiranya kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebab Kau besar, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti pahamilah bahwa Tuhan menyertai engkau. Ketika engkau di luar rumahmu, di dalam rumahmu, di tempat pekerjaanmu, dimanapun engkau berada, di dalam setiap keadaanmu, Tuhan menyertai engkau.
Oleh sebab itu terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga. Di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita, dan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.